Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yahya alaihi salam dari lahir sampai wafat. Ada banyak nabi dan rasul yang wajib diimani, namun mengimani saja tentu tidak cukup. Manusia harus mempelajari ajaran, kisah dan perjalanan Nabi untuk diambil pelajaran dan diteladani di masa sekarang. Salah satu Nabi yang harus diimani adalah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Yahya adalah kisah yang wajib Anda ketahui dan dijadikan sebagai pembelajaran agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nabi Yahya merupakan salah satu nabi yang dilahirkan dari ayah yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Zakaria sendiri adalah seorang nabi dan rasul, memiliki anak yang bernama Yahya. Di usianya yang sudah cukup tua, namun Allah memberikan kebesarannya kepada kehidupannya. Berikut adalah kisah lengkap mengenai Nabi Yahya sebagai salah satu pengetahuan yang wajib dipahami oleh setiap umat Islam. Kisah Nabi Yahya di masa kecil dan pertumbuhan. Nama Yahya merupakan nama khusus yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sebagai nama yang khusus dari Allah karena sebelum-sebelumnya belum ada satupun nama Yahya. Kabar mengenai kelahiran Nabi Yahya dituangkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-7. Ia merupakan keturunan seorang nabi bernama Zakaria. Kisah Nabi Yahya di masa kecil dipenuhi dengan kegiatan belajar dan belajar. Apa yang dilakukan adalah suatu yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Ia sangat tekun dan gigih di dalam mendalami ilmu agama. Bahkan karena saking gigihnya, saat teman masa kecilnya mengajak untuk bermain, ia dengan tegas menjawab bahwa diciptakannya manusia di dunia tidaklah untuk bermain-main. Nabi Yahya tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Ketika teman-teman seusianya sibuk menyiksa binatang ketika sedang bermain-main, maka Yahya kecil lebih suka memberikan makanan kepada binatang yang ada di hadapannya. Hal inilah yang menjadikan banyak binatang hormat dan juga tunduk kepada Nabi Yahya alaihi salam. Karena kebiasaan yang dilakukan sejak kecil, akhirnya Nabi Yahya tumbuh menjadi sosok anak yang berakhlak mulia. Ia juga sangat cerdas dan penyayang. Orang-orang mengenal Nabi Yahya sebagai sosok yang sangat penuh kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua yang dikasihinya. Hal ini terus dilakukan sampai ia tumbuh dewasa dan menjadi sosok tauladan bagi sekalian umat. Kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai kisah Nabi Yahya sebenarnya tidak bisa terlepas dari kisah sang ayah, yaitu Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria merupakan ayah kandung dari Nabi Yahya yang juga diberi tugas untuk berdakwah di tengah-tengah Bani Israel yang menentangnya. Di suatu ketika Nabi Zakaria tengah merenung bahwa ia sudah lanjut usia dan merasa khawatir tentang siapa yang akan menjadi penerusnya. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang hingga usia tua belum memiliki seorang anak. Sementara semua saudara dan kerabatnya adalah orang Bani Israel yang amat menentangnya. Mereka memiliki kebiasaan maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah. Ia merasa khawatir jika ia meninggal nanti tidak ada yang meneruskannya memimpin umat sesuai ajaran yang benar. Ia pun merasa amat sedih di usia pernikahannya yang sudah mencapai 90 tahun tidak kunjung diberi keturunan. Meratapi hal itu, ia berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguhan. Kemudian ia percaya bahwa tiada akan ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Ia pun terus memohon agar diberi keturunan putra yang mampu mewarisinya dan menuntut Bani Israel dan menunjukkan kepada jalan yang benar kepada Bani Israel. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Zakaria dan hal ini termaktub di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan seorang putra yang soleh. Putra tersebut diberi nama Yahya. Ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang gigih dari godaan syaitan. Nabi Zakaria pun merasa bahwa hal itu tidaklah mungkin karena istrinya tengah dalam kondisi mandul dan usia Zakaria sudah tua. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan Nabi Yahya sebagai putranya, dan akhirnya ia menjadi penerus perjuangan Nabi Zakaria yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan Nabi Yahya dan kedekatannya dengan hewan. Kisah Nabi Yahya sungguh sangat akan makna. Pada suatu ketika Nabi Yahya sedang menyendiri dan berdoa di suatu gurun. Hal ini ia lakukan karena rasa kecintaannya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, ia pun tak kuasa untuk membendung air matanya. Hal ini mendorong para binatang untuk berdiam seketika. Padahal biasanya mereka saling melonglong dan menggaung. Namun tiba-tiba diam saat mendengar Nabi Yahya alaihi salam. Binatang-binatang yang ada tersebut ternyata mengetahui bahwa Nabi Yahya lah yang tengah memanjatkan doa di gurun. Binatang tersebut berniat untuk menghormati dan memilih untuk menjauh. Tujuannya adalah agar Nabi Yahya tidak terganggu ketika ia sedang bermunajat. Hal ini kemudian dinobatkan sebagai salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi salam. Untuk jenis makanan yang dimakan oleh Nabi Yahya, salah satunya adalah belalang. Kemudian ia meminum air dengan mengambilnya langsung dari sungai.
Dari sini Nabi Yahya menyadari bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima suatu nikmat terbanyak. Ia kemudian merenung bahwa kekayaan yang sejati merupakan kekayaan hati dengan ikhlas menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai makanan Nabi Yahya, pernah ada riwayat disampaikan oleh Abu Idris Al-Khulaini bahwa Nabi Yahya adalah sosok manusia yang makanannya paling baik, di mana ia kerap makan dedaunan bersama dengan para hewan darat, tidak hanya dengan hewan jinak, namun juga dengan para hewan liar. Itu ia lakukan dalam rangka menjaga rusaknya kehidupan manusia itu sendiri. Kisah Nabi Yahya berdialog dengan iblis. Berikutnya adalah kisah Nabi Yahya saat berdialog dengan iblis la'natullahi alaih. Pada suatu ketika ada salah satu iblis yang datang menghadap Nabi Yahya. Kedatangan iblis tersebut bermaksud untuk memberikan nasihat kepada Nabi Yahya. Akan tetapi Nabi Yahya enggan menerima nasihat yang diberikan oleh sang iblis karena ia tahu bahwa iblis pasti berdusta. Nabi Yahya mengatakan dalam kisah Nabi Yahya yang diterangkan di dalam Al-Quran bahwa ia tidak mau menerima nasihat dari iblis. Akan tetapi ia malah meminta kepada iblis untuk memberitahukan soal anak cucu Nabi Adam. Kemudian sang iblis menjelaskan bahwa anak cucu Adam terbagi menjadi 3 golongan besar. Pertama adalah golongan yang paling keras di dalam menentang iblis. Adapun karakteristik dari golongan yang keras tersebut adalah tidak akan mampu tergoda oleh sang iblis. Oleh karenanya, kelompok iblis tidak akan mendapatkan apa-apa. Adapun golongan dari anak cucu Adam, yang kedua adalah golongan yang dikuasai oleh iblis. Golongan ini sangat mudah untuk dipengaruhi kapan saja mereka berada, sehingga iblis akan merasa senang dengan mereka yang tunduk. Selain itu, ada lagi golongan yang ketiga. Iblis mengatakan bahwa golongan yang ketiga ini adalah seperti Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, sehingga iblis pun tidak akan pernah berhasil menembus mereka. Mendengar hal tersebut, Nabi Yahya bertanya kepada iblis, apakah dia mampu menggodanya? Mendengar pertanyaan tersebut, sang iblis menjawab, ia tidak akan bisa menggoda Nabi Yahya kecuali saat Nabi Yahya makan terlalu banyak dan kekenyangan yang membuat ia tertidur sangat pulas. Karena dengan demikian Nabi Yahya tidak akan bisa beribadah dan sholat malam sebagaimana yang biasa ia lakukan dalam kesehariannya. Iblis merasa bahwa ia tidak bisa menggoda Nabi Yahya pada saat itu. Kemudian sang iblis pun pergi dan berharap di kesempatan yang lain bisa berhasil menggodanya. Dan pada hari yang lain iblis kembali mendatangi Nabi Yahya dengan keinginan menggodanya. Ia datang sembari memperlihatkan barang-barang di dalam gantungan. Nabi Yahya heran dan bertanya barang apa yang tengah digantung oleh iblis. Kemudian iblis menjawab bahwa itu adalah syahwat anak Adam. Kemudian Nabi Yahya menimpal apakah ia juga memiliki syahwat seperti itu.
Iblis menjawab, benar, tapi hanya sesekali di saat engkau terlalu banyak makan dan membuat lupa melakukan ibadah sunnah. Nabi Yahya kemudian kembali bertanya, apakah syahwat yang lainnya? Kemudian iblis menjawab, tidak ada, karena Nabi Yahya benar-benar sosok yang dijaga oleh Allah. Akhirnya Nabi Yahya menjawab bahwa Allah sama sekali tidak akan memenuhi perut Nabi Yahya dengan aneka makanan di dalamnya. Iblis pun mengakui dan menyadari hal tersebut, dan ia bersikeras untuk tidak memberi nasihat kepada anak Adam. Kisah Nabi Yahya yang menentang Raja Herodes. Nabi Yahya juga diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran sekaligus menyadarkan salah seorang raja. Raja tersebut adalah raja yang berkuasa di kota Yerusalem. Sahabat Badru yang dimuliakan Allah, untuk kisah Nabi Yahya yang menentang seorang Raja Herodes akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.